Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati udara yang sejuk di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, sholat kita, tarawih kita, iktikaf kita, sedekah kita, dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna dari bulan suci Ramadan sangat banyak diterangkan di beberapa kitab ataupun dawuh para ulama. Saya kutip satu dari Kiai Haji Lukman Hakim, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Muhibbin yang ada di Jawa Barat. Beliau menyatakan atau menjelaskan tentang makna Ramadan, mengutip dari apa yang disampaikan oleh dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ramadan terdiri dari huruf ro, mim, dho, dan nun. Ramadan. Ro berarti ridwanullah atau ridhonya Allah. Kemudian ada ma bimakna mahabbatullah, artinya cintanya Allah. Kemudian ada dhot, di situ bimakna dhomanullah atau dhomanu atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada huruf nun, yakni nuruh atau nur, cahayanya Allah. Dari kata Ramadan atau huruf-huruf yang ada di dalam kata Ramadan memiliki arti, bisa dikatakan bahwasanya bulan suci Ramadan terdapat ridhonya Allah, cintanya Allah, kemudian jaminan bagi orang-orang yang berpuasa dan bertakwa kepada Allah, dan yang terakhir ada cahayanya Allah. Dengan harapan di dalam bulan suci Ramadan ini, barang siapa melaksanakan ibadah sesuai dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dengan man shoma ramadhana imanan, semata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang penuh, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ampunan Allah akan diperolehnya. Oleh sebab itu, di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini, maka kita maksimalkan kegiatan kita yang bernilai ibadah, harapannya ridho Allah, cinta Allah, jaminan Allah, dan cahaya Allah bisa kita raih di hari kemenangan nanti. Di bulan suci yang penuh dengan berkah ini banyak sekali amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan. Ada puasa, tarawih, sedekah, dan yang tidak kalah penting adalah tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan puasa ini atau di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan suci Ramadan. Sehingga sudah sepantasnya untuk mengisi kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak tadarus ataupun tilawah atau membaca Al-Quran. Tingkatan-tingkatan tilawah sendiri atau membaca Al-Quran ada yang pertama adalah, paling dasar adalah Iqra. Iqra artinya membaca. Membaca huruf-huruf Arab yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dari satu huruf digandeng dua huruf, tiga huruf, dan seterusnya, sehingga menjadi bacaan Al-Quran. Ya, cukup membaca, Iqra, membaca. Sedangkan tingkatan berikutnya adalah tartil. Membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Ada gunnah, ada
masih banyak ilmu-ilmu tajwid yang perlu kita pelajari. Yakni dengan membaca Al-Quran secara tartil, berarti sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah tilawah. Membaca Al-Quran serta menghayati makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidup, the way of life. Pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya agama Islam, pemeluk agama Islam. Nah, di bulan suci yang penuh dengan berkah ini, atau di bulan Ramadan ini, sudah sepantasnya kita memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Karena sesuai dengan hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dalam riwayat lain, an Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat atau penyelamat bagi orang-orang yang membacanya ketika di dunia. Dengan hadis-hadis tersebut, maka pada kesempatan yang penuh berkah ini, mumpung masih ada di bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak amal-amal ibadah, khususnya puasa, tadarus Al-Quran, sholat tarawih, karena tidak ada sholat tarawih selain di bulan suci Ramadan. Yang ada hanya di bulan suci Ramadan. Tetapi hadis Nabi mengatakan, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan dalam artian meramaikan bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah dan semata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadarus Al-Quran diperbanyak di bulan suci Ramadan. Yang biasanya satu hari hanya satu ayat, kita tambah menjadi 2 ayat. Yang biasanya sudah 1 juz misalnya, kita tambah menjadi 2 juz dan seterusnya. Intinya, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Entah itu di musola-musola, di masjid, ataupun di rumah kita sendiri. Dengan harapan nanti di hari kemenangan kita mendapatkan ampunan, ridho, dan juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.